Arsenal kehilangan poin setelah gagal mempertahankan keunggulan di markas Liverpool. Kini mulai tercium aroma-aroma kegagalan Arsenal dalam meraih trofi Liga Inggris musim ini. Kita tak perlu lagi meragukan hebatnya Arsenal di musim ini. Mereka berhasil mendobrak segala ekspektasi di bawah arahan Mikel Arteta, yang juga berhasil membangun bibit-bibit muda yang menjanjikan di tanah Eropa. Namun, langkah Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris akan melewati hadangan dari Manchester City yang tak mudah untuk dilewati. Perlu diketahui, Arsenal dan Manchester City kini hanya terpaut 6 poin. Dan perlu diingat, Manchester City masih memiliki satu laga yang belum dimainkan. Yang itu artinya, jika Manchester City menang pada laga tersebut, hanya menyisakan 3 poin saja. Bagaimana jika sampai akhir kompetisi mereka memiliki poin yang sama? Jelas City lah yang dianggap sebagai juara karena torehan gol mereka lebih banyak dibandingkan gol dari Arsenal. Skuad Arsenal sepertinya belum siap untuk memenangkan Liga Primer musim ini. Kerapuhan mental serta tak bermental juara belum mereka miliki. Sedangkan Manchester City sudah terbiasa dengan situasi krusial. Mereka bisa dibilang menikmatinya dan takkan menyerah begitu saja. Besar kemungkinan Arsenal bisa dikudeta oleh skuad Pep Guardiola di menit-menit akhir. Berikut kami jabarkan alasannya kenapa Arsenal bisa gagal dalam perebutan juara Liga Inggris yang sudah di depan mata. Faktor kurangnya pengalaman. Siapapun setuju jika skuad Manchester City adalah mental pemenang di Liga Inggris. Nama-nama berlabel juara seperti Kevin De Bruyne, Gundogan, Riyad Mahrez sangat familiar dengan juara. Pasukan Guardiola tahu cara meningkatkan performa mereka ketika gelar juara dipertaruhkan, dan mereka didorong oleh tekad untuk terus memecahkan rekor sembari menjaga dominasi di kancah sepak bola Inggris. Arsenal memiliki 2 pemain bekas City di skuad mereka yang memiliki mindset serupa, yaitu Gabriel dan Zinchenko. Mereka masing-masing memainkan peran pentingnya di Arsenal. Namun sisa anggota pasukan Arsenal tak punya pengalaman di level ini. Nama-nama juara di skuad Arsenal seperti Bukayo Saka, Odegaard, Gabriel Martinelli terbilang masih dalam proses pembangunan mental juara di tim Arsenal. Faktanya kita bisa melihat dalam laga melawan Liverpool kemarin, saat sempat unggul dan menggila di babak pertama, sisanya di babak selanjutnya mereka seperti kebingungan. Faktor itu juga bisa terjadi lagi di pekan kemudian di sisa laga berikutnya. Faktor Erling Haaland. Saat ini Martinelli menjadi top skor Arsenal di Liga Inggris dengan 14 gol, sedangkan Saka sudah 13 gol, dan Odegaard sudah 10 gol. Walaupun ketiga pemain itu dikombinasikan, mereka belum selevel dengan Erling Haaland yang torehan golnya begitu fantastis. Perlu diketahui, rekor Haaland hampir pasti akan memecahkan rekor gol terbanyak satu musim di Liga Inggris, yang sebelumnya dipegang oleh Mohamed Salah dengan 32 gol. Kini, seorang Haaland hanya butuh 2 gol saja untuk memecahkan rekor dari Mohamed Salah. Saka si emosian. Perlukah diingat kembali jika faktor Arsenal gagal meraih poin penuh di Anfield karena ledakan amarah Granit Xhaka? Arsenal sempat unggul 2-0 dan memegang kendali permainan, tetapi Saka lebih meladeni bentroknya dengan Trent Arnold setelah tak diberi pelanggaran. Setelah insiden itu, Arsenal buyar dan hasilnya Liverpool mengejar 2 defisit gol. Peran Saka di Arsenal memang krusial, tetapi ia masih rentan untuk berpikir tenang dan tak berpikir panjang. Saka membuat rekan-rekannya kecewa karena kehilangan ketenangan dan sepertinya dia harus masih belajar lagi. Guardiola masih menjadi favorit dibanding Arteta. Ingatkah kalian, Arteta menghabiskan 3 tahun di City dan belajar dari Guardiola ketika masih menjadi asistennya. Kemenangan 3-1 di City di kandang Arsenal pada Februari menjadi bukti besarnya. Arteta terlihat frustasi di sepanjang laga. Dia tak henti-hentinya berteriak pada anak asuhnya, bahkan menggelar team talk pada satu momen. Sementara di sisi lain, Pep Guardiola tetap tenang-tenang saja di pinggir lapangan. Pada laga itu, Arsenal berhasil menahan di babak pertama. Setelahnya Pep Guardiola merubah formasi kembali menjadi 4 back setelah sebelumnya bereksperimen dengan skema 3-2-2-3. Manuel Akanji masuk menggantikan Mahrez. Perubahan taktik itu membalikkan keadaan, di mana Manchester City membombardir Arsenal di babak kedua. Tahukah kalian, rekor Guardiola di level domestik dibangun dari kemenangan-kemenangan seperti ini. Guardiola memang sang maestro dan jarang sekali salah taktik. Manajemen in-game-nya selalu jitu dan cerdas. Pada 27 April nanti, Arteta masih memiliki satu kesempatan untuk membalas dendam kepada gurunya. Tapi Guardiola siap menghadapi situasi apapun. Sisa laga Arsenal di Premier League jauh lebih berat. Manchester City memang akan menghadapi Chelsea dan Arsenal di sisa laga sebelum habis musim ini. Tapi perlu dicatat, laga Arsenal lebih berat karena akan menghadapi tim berat lainnya seperti Newcastle, Chelsea, dan bertemu kembali dengan Manchester City pada 27 April nanti.
Perlu kita catat, Newcastle sedang dalam proses pembangunan menjadi tim besar dengan dana unlimited yang tak akan mudah memberi Arsenal 3 poin begitu saja. Sedangkan Chelsea juga akan tampil habis-habisan karena kritikan yang begitu tajam dan Chelsea siap memberikan momen-momen kebangkitan. Arsenal harus bisa tampil konsisten guna mempertahankan kandidat juara musim ini. Jika Arsenal bisa tetap berada di puncak selama rentetan laga tersebut, maka itu artinya memanglah Arsenal pantas dibilang sebagai juara. Kita patut menunggu apakah Arsenal memang bisa juara atau Manchester City yang berhasil mengkudeta Arsenal di puncak klasemen. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.